Selamat siang, sahabat jaringan telusur. Kembali lagi kita dengan konten yang ada, ingin ngobrol santai nih dengan abang kita nih. Kita pingin nanya-nanya tentang batik. Siap. Nah, kenalan dulu kali ya. Siap. Abangku, nama dan selaku apa? Kita memang lagi di tempat ini ya, Galeri Batik ya Pak ya? Iya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bang Lengkong ya. Iya. Oke, saya Barito Hakim Putra. Kebetulan diamanahkan menjadi ketua Kombas ya, ketua Komunitas Batik Bekasi. Ya. Baik Pak, jadi saya panggil Bang Barito ya. Oh, siap, Bang. Iya siap. Ya, kita ini jadi pakai masker karena memang kita harus perhatikan 3M ya. Yang pertama menggunakan masker, jaga jarak, dan harus rutin kita cuci tangan ya. Nah, kalau jaga jarak begini kan mungkin bisa dibuka ya maskernya ya. Kalau nanti setelah ini kita pakai dan gunakan lagi ya. Baik, abangku Bang Barito, kita pingin dapat informasi nih, kira-kira apa yang mendorong abang untuk terjun terkait dengan batik ini ya. Mungkin secara singkat bisa dijelaskan. Sebenarnya Bang, kalau ngejelasin batik nggak bisa singkat. Iya. Jadi gini. Lanjut. Jadi dulu zaman saya masih mahasiswa itu di 2009 kan, dulu tanggal 2 Oktober 2009 itu tepatnya itu memang kita diakui oleh dunia bahwa batik itu adalah miliknya Indonesia oleh UNESCO, lembaga UNESCO, lembaganya PBB. Nah, dari situ kami ini dan teman-teman berpikir bahwa batik ini kan sebelumnya memang sudah ada beberapa negara yang menginginkan batik ini bahwa berasal dari negara tersebut. Pak ya, mengklaim. Nah, ada poin-poin yang harus menjadi aturan main dari UNESCO. Jadi batik ini yang pertama ya harus dilestarikan, harus dijaga, terus harus dikembangkan. Pengembangannya itu baik dari segi motifnya, lalu teknologinya, ya, produksinya itu seperti apa, dan seluruh masyarakat Indonesia ya harus benar-benar terlihat mencintai batik. Nah kebetulan di kota Bekasi, di Bekasi ini kan dulu kalau sejarahnya mah panjang lah ya. Saya bukan ahli sejarah, cuma kalau saya baca ada dari mulai dari Kerawang lah ya sampai dengan Jatinegara itu kan masih satu wilayah. Nah, Bekasi ini punya DNA batik. Iya, punya. Ya, dulu ada namanya batik Tarawang, ya, batik Tarum. Itu khasnya Bekasi. Cuma memang ada dua apa namanya informasi yang saya dapat, bahwa yang pertama bahwa batik Tarum atau batik Tarawang ini adalah batik dengan motif daun tarum atau daun indigo vera. Yang daun tersebut sih bisa buat pewarna batik alami. Tapi satu sisi dulu adalah kerajaan Tarumanegara di Bekasi ini. Ya, batik pesisiran gitu jadinya. Nah, berangkat dari situ, nah, saya dan teman-teman mencoba untuk mengidentifikasi, mengkaji, wah, kita harus punya batik. Nah, dengan budayawan waktu itu kita diskusi, akhirnya didapatlah 5 unsur, yang tema 5 unsur ini yang kita mau angkat, kita terjemahkan nih nantinya ke dalam batik. Karena batik itu kalau di seluruh daerah itu punya filosofi, punya makna, bercerita batik itu, menceritakan. Ya, nah 5 unsur itu adalah yang pertama ada floranya. Floranya di Kota Bekasi ini apa aja sih?
ya kan, mulai dari ikan-ikanan, burung-burungan, yang ada ikan betok, ikan sisik melik, ikan lele, ikan gabus, dan lain-lain sebagainya. Terus ada burung mandar, burung bango, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus floranya itu apa aja? Flora kita banyak, ada bambu, ada rumput lingi, ada buah kecapi, ya, ada pohon patma, teratai, ya, ada eceng gondok. Nah, itu dari flora dan fauna. Lalu dari kesejarahan, sejarahnya apa aja? Bekasi banyak sejarahnya dong. Orang ini adalah kota patriot, kota perjuangan. Nah, tugu-tugu yang melambangkan perjuangan kota Bekasi, Tugu Resolusi yang di Koramil, ya. Terus di Kodim, di mana, di depan Polres, ya, itu ya. Nah, terus ada lagi tugu yang di Jalan Agus Salim, Tugu Perjuangan di Jalan Agus Salim. Ya, Tugu Perjuangan yang di pinggir kali itu, Tugu Jepang itu kan. Nah, ada juga. Nah, sejarah apa lagi? Sejarah alat, ya, kalau bahasanya orang Bekasi, nyoren yang dipakai ya oleh jawara, oleh para pejuang. Bendo itu sama dengan golok. Nah, itu juga adalah sejarahnya kota Bekasi. Nah, lalu budayanya. Nah, budayanya banyak. Ya, ada tari-tarian, tari topeng, tari belantek, ya. Terus ada rebut dongdang, ya. Nah, ini budayanya nih, Bang. Wah, banyak. Nah, yang terakhir adalah warna. Warnanya ya ada hijau religi yang bermakna bahwa kota Bekasi ini kota yang religius, ya. Terus ada warna kuningnya, kuning kunyit, bahwa kota Bekasi ini ada warga masyarakat kota Bekasi ini ada ceria, orang yang ceria. Nah, terus ada warna merah bata, itu melambangkan tanahnya orang Bekasi dulu memang tanahnya merah bata, subur. Nah, ada biru, ya, dan lain sebagainya. Ada hitam, ya. Nah, jadi di situ dari kelima unsur tadi kita terjemahkan ke batik. Kita buat motifnya, motif bambu seperti apa, ya. Itu menjadi motif yang indah ternyata. Mungkin gitu, Bang. Iya, jadi memang ada latarnya berarti ya, Pak, ya. Betul. Nah, itu kita ingin tahu nih, Bang Barito, terkait dengan kan informasinya kan sudah dipatenkan, ya. Nah, kita ingin dengar langsung dari Bang Barito terkait itu. Kan itu satu kebanggaan juga bagi kita, kan? Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi dipatenkan itu berdasarkan pakem. Pakem itu kan kayak kitab lah, ya. Jadi motif itu kita ambil dari pakem tersebut yang tadi 5 unsur tadi. Nah, ada motifnya, motif bambu, motif penari, motif tugu, yang semua itu beberapa kita namakan batik patriot. Nah, itu udah ada dari 12 pakem tersebut yang diambil dari 5 unsur. Itu sudah melahirkan ratusan motif. Iya, jadi situ betul gitu, Bang. Bang, komunitas yang ada ini dari tahun berapa berdirinya itu? Nah, tadi seperti saya bilang di awal, kepedulian kita terhadap budaya Indonesia itu dimulai dari 2009, tanggal 2 Oktober 2009. Nah, lalu kita deklarasikan di 1 tahun kemudian, 2 Oktober 2010, kita bentuk komunitas Batik Bekasi gitu, Bang. Kalau tadi ngobrol-ngobrol juga kan, kalau nggak salah ada banyak yang sudah lakukan oleh komunitas yang Abang pimpin. Kita pingin dengar juga kira-kira apa aja sih selama 10 tahun ini, bahkan yang terbaru ini, apa yang target yang sudah dicapai seperti itu. Siap. Ya. Oke, Bang. Jadi kita komunitas Batik Bekasi dalam hal memperkenalkan batik Kota Bekasi ini memang ada tahapan-tahapan, ya. Nah, selain membentuk para pengrajin batiknya, lalu kita juga membentuk para UMKM yang berhubungan dengan batik, ya, seperti penjahitnya, ya, konveksinya. Ini memang sudah terbentuk ya hampir 30-an lah pengrajin lebih, ya.
Lalu apalagi? Nah, penjahitnya ya penjahit rumahan yang ada di Kota Bekasi ini kita bina. Karena menjahit batik itu memang beda dengan menjahit yang lain. Karena dia punya corak tersendiri yang memang harus ketemu gitu loh. Iya, betul. Nah, yang dicapai lagi adalah kita beberapa kali juga sudah melakukan kerjasama, dan di endingnya jadi kita gali potensi-potensi. Memang sasarannya sekarang di milenial. Iya, jadi kita gali potensi-potensi teman-teman semua. Apa mereka punya potensi di wilayah apa? Contoh kecil misalnya ada yang kita bina di wilayah di desainer bajunya, fashionnya. Nah ini alhamdulillah desainer Kombas ini sudah sampai ya alhamdulillah udah kemana-mana nih, udah diundang nih untuk memperkenalkan batik Kota Bekasi. Mungkin gitu Bang. Oke. Mantap ya. Jadi sejauh ini kita udah dengar ya bahwa komunitas ya Batik Bekasi berarti ya, yang dipimpin oleh Bang Barito dengan hal-hal yang luar biasa tadi. Kira-kira nih abangku, kalau misalnya ada yang punya semangat yang sama, minat yang sama, ya kan, dia pingin mungkin bergabung atau mungkin ya menghubungi, bagaimana itu kira-kira? Wah, itu sangat mudah. Yang pertama adalah kemauan, terus sama-sama mencintai budayanya, khususnya budaya Kota Bekasi nih. Batik ini kan baru gitu kan. Karena kalau nggak ada kemauan agak sulit, karena orang ngebatik ini sebenarnya ngebatik ini agak sakral. Jadi kalau di zaman dahulu kala ini menyangkut juga hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena di situ banyak hal yang kita dapat. Yang pertama nilai-nilai kesabaran. Terus yang kedua adalah memaknai kebesaran Tuhan. Ya terkait motifnya kan. Ini motifnya kan keindahan itu kan. Iya, jadi disitulah bahwa teman-teman yang punya keinginan yang sama, sefrekuensi lah ya istilahnya. Nah di sini kita bina. Yang pertama misalnya mau di wilayah mana, kalau maunya mereka didesain, baik desain motif maupun desain ini nanti kita arahkan. Ya. Nah yang kedua misalnya maunya di membatiknya. Nah kita buat pelatihan dulu, workshop batik. Ya, setelah kita latih, kalau sudah menguasai, ya nanti kita kasih tugas buat 1 lembar kain. Begitu Bang. Ini kompetensinya nggak? Ada, nanti ada. Jadi gini, setelah mereka sudah bisa melakukan, karena gini, sebenarnya batik itu kan suatu pekerjaan yang parsial, tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Cuma untuk mengetahui satu orang bisa, karena ada apa tahapannya. Yang pertama ada gerakan mencanting. Ya, mencanting itu dibagi 2 lagi, ada canting tulis sama canting cap. Lalu apa yang kedua? Yang kedua mereka ada namanya proses pewarnaan. Pewarnaan barbaran, ada yang dicolet sama ada yang dicelup. Nah ini beda lagi orangnya. Nah yang ketiga apa? Ya setelah yang ketiga ini nanti ada proses pewarnaan itu di penguncian warna. Jadi supaya warna ini tidak luntur, tidak pudar. Nah ini ada penguncian warnanya. Nah ini terakhir nanti ada namanya proses finishing pelorodan. Pelorodan itu si kain ini direbus. Nah direbus. Iya betul. Gitu Bang. Jadi kita welcome semua yang mau belajar batik. Ya bahkan kita dipanggil kemarin ya, kayak di Lampung kemarin diminta untuk memberikan pelajaran. Nah kita berangkat karena apa? Karena ya kalau kata guru saya mah ilmu harus diamalkan lah gitu lah. Walaupun baru punyanya sedikit gitu kan ya, ya kan ya. Nah iya mungkin gitu Bang. Oke.
Waduh, jadi unik juga ya. Artinya dengan satu katakanlah kita bilang pakaian ya, itu rupanya prosesnya dari satu sampai selesai, dari awal sampai ada tahapan-tahapannya ya, dan ya mungkin ada beberapa orang yang terlibat di situ ya Pak ya, abangku. Oke, terkait dengan dukungan dari pemerintah ini seperti apa dan bagaimana? Apakah sangat bersemangat dari pemerintah atau bagaimana? Mungkin kita ingin tahu sedikit ya. Wah, dukungan dari pemerintah alhamdulillah ya. Dari awal kita berproses sampai dengan terciptanya motif yang tadi itu yang didaftarkan ke HAKI. Nah, itu merupakan dukungan pemerintah juga. Nah, lalu support kepada misalnya ada workshop baru, terus pelatihan yaitu diberikan ya. Ya artinya yang penting kita ada komunikasi. Karena juga saya melihatnya kadang-kadang kan banyak beberapa ya teman-teman mungkin yang ketika bantuan turun tapi tidak dioptimalkan. Nah, saya coba untuk dibalik. Ya kami mengoptimalkan dulu nih, baru menginformasikan pemerintah ini udah ada, ini motifnya udah ada, ini bajunya udah ada. Dong, pemerintah bantu dong pemasarannya gitu. Ya alhamdulillah itu berjalan, gitu Bang. Ya syukurnya berarti sejauh ini sudah sudah bersinergi dengan baik ya Pak ya. Abangku, terakhir kira-kira kalau ada yang minat untuk membeli, kira-kira bagaimana? Kan pastinya kan banyak nih peminatnya. Jadi batik Bekasi itu bisanya dibeli di mana? Gitu. Nah ini juga informasi sedikit Bang. Ya. Kita kemarin ini buka di Pasar Proyek, ya Bang ya. Lalu ada di Blue Plaza. Lalu ada beberapa hotel yang kerjasama sih sebenarnya. Cuma karena pandemi, ya semuanya akhirnya balik lagi ke sini nih, ke Betos. Terpusat lagi di sini karena ya mungkin kalau tidak jalan kan akan jadi beban, kan akan jadi beban. Yang nunggu siapa, ya nggak? Nah, mungkin tuh. Jadi pusatnya ada di Pasar Modern Betos. Pasar Modern Betos, Blok D nomor 16. Kalau di internet mungkin atau Instagram? Di Instagram ada Batik Khas Bekasi. Batik Khas Bekasi. Baik, ya kita sudah bincang-bincang secara singkat ya dengan Abang Barito. Jadi Kota Bekasi ya, Bekasi sudah ada batik dan ini merupakan kebanggaan buat kita semua yang ada di Bekasi. Nah, paling terakhir, kira-kira ada harapan apa nih dari Bang Barito yang ingin disampaikan ke semua dan juga sahabat jaringan telusur yang saat ini sedang menyaksikan konten ini. Silakan Bang. Ya, kepada sahabat-sahabat jaringan telusur, yuk kita pakai batik Kota Bekasi. Ya, kalau bukan kita siapa lagi, karena batik Kota Bekasi oke kok. Ya, motifnya luar biasa. Ya, bisa bersaing dengan batik-batik kota lain. Saya lihat ini ada bukan hanya pakaian aja. Iya. Apa-apa aja itu. Oh iya. Ya memang di sini dituntut kreativitas. Jadi percaknya batik ada kita buat juga semacam kayak souvenir lah. Ya, mulai dari dompet, lalu ada iket udeng khas Kota Bekasi, ya, ada kipas, ya, souvenir dan lain-lain sebagainya. Oke. Baik sahabat jaringan telusur, sementara itu dulu. Kalau ada yang minat silakan ke Instagram yang sudah disebutkan tadi. Salam sehat selalu, jangan lupa ya, tetap semangat, jangan kendor, 3M. Yang pertama menggunakan masker ya. Kita jaga jarak dalam keseharian kita dan terakhir kita cuci tangan secara rutin. Salam sehat, sahabat telusur.